Kurikulum merupakan salah satu aspek yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan pendidikan nasional. Agar tujuan dari pendidikan nasional dapat terwujud, ada banyak ilmuwan yang mendefinisikan pengembangan kurikulum. Di antaranya adalah Zainal Arifin yang mengatakan bahwa kurikulum merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan pendidikan, sekaligus merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran pada semua jenis dan jenjang pendidikan. Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan, kurikulum tidaklah bersifat statis, namun ia dapat diubah maupun dimodifikasi secara dinamis mengikuti arah perkembangan zaman. Yang proses tersebut dinamakan proses pengembangan kurikulum. Itulah alasan mengapa kurikulum di Indonesia sering berubah-ubah sesuai dengan peraturan dari pemerintahan. Karena sejatinya, perubahan dari kurikulum tersebut tujuannya hanya satu, yaitu untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah dicita-citakan bersama. Yang dimaksud dalam proses pengembangan kurikulum adalah proses penyusunan, pelaksanaan, proses penilaian, dan penyempurnaan dari kurikulum. Proses pembaruan kurikulum biasanya dilakukan setelah evaluasi kurikulum terlaksana. Jadi setelah kurikulum itu dilaksanakan dan dievaluasi, baru kemudian dicari celahnya, mana yang kurang untuk diperbaiki, mana yang harus dipertahankan, mana yang harus diperbaiki, dan mana yang harus diubah. Dan keputusan dari pembaruan kurikulum tersebut ada kalanya dilaksanakan atas kebijakan pemerintahan atau oleh pihak sekolah bersama dengan guru dan juga komponen-komponen sekolah lainnya. Dalam melaksanakan dan memutuskan apapun, kita harus berpegang teguh pada sebuah prinsip. Begitu juga dalam kurikulum. Dalam proses pengembangan kurikulum juga menggunakan prinsip-prinsip yang itu telah berkembang dalam kehidupan sehari-hari atau justru menciptakan prinsip-prinsip baru. Oleh karena itu, dalam implementasi kurikulum di lembaga pendidikan, sangat dimungkinkan untuk menggunakan prinsip yang berbeda dari kurikulum yang digunakan di lembaga pendidikan lain, sehingga nantinya akan ada banyak prinsip yang digunakan dalam pengembangan kurikulum. Sukma Dinata membagi prinsip pengembangan kurikulum menjadi dua kelompok, yakni prinsip umum dan prinsip khusus. Penjabaran dari prinsip-prinsip umum ialah sebagai berikut. Yang pertama yaitu prinsip relevansi. Prinsip relevansi ini maksudnya dalam membuat kurikulum harus memperhatikan kebutuhan lingkungan masyarakat dan siswa di sekitarnya, sehingga nantinya akan bermanfaat bagi siswa untuk berkompetisi di dunia kerja yang akan datang. Jadi pengembangan kurikulum itu juga harus memperhatikan sekitar. Pengembangan kurikulum tersebut juga harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada di lembaga pendidikan tersebut. Kedua adalah prinsip fleksibilitas. Maksudnya, kurikulum harus bersifat fleksibel dan dapat diimplementasikan sesuai dengan situasi dan kondisi dari tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang siswa. Peran kurikulum di sini sangat penting terhadap perkembangan siswa. Untuk itu, prinsip fleksibel ini harus benar-benar diperhatikan sebagai penunjang untuk peningkatan mutu pendidikan. Yang ketiga adalah prinsip kontinuitas. Maksudnya, pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan, baik yang di dalam tingkat kelas, antar jenjang pendidikan maupun antara jenjang pendidikan dan jenis pekerjaan. Atau maksud lainnya adalah adanya nilai keterkaitan antara kurikulum dari berbagai tingkat pendidikan, sehingga tidak terjadi pengulangan atau disharmonisasi bahan pembelajaran yang berakibat jenuh atau membosankan, baik itu kejenuhan dari pihak guru maupun dari pihak peserta didik. Yang keempat adalah prinsip efisiensi. Efisiensi adalah salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kurikulum, sehingga apa yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Kelima adalah prinsip efektivitas. Yang dimaksud dengan efektivitas di sini adalah sejauh mana rencana program pembelajaran dicapai atau diimplementasikan. Dalam prinsip ini ada dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu efektivitas mengajar guru dan efektivitas belajar siswa. Pembagian yang kedua adalah prinsip khusus. Prinsip khusus ini juga mempunyai 5 penjabaran, yaitu yang pertama prinsip penentuan tujuan pendidikan, yang kedua prinsip pemilihan isi pendidikan atau kurikulum, ketiga prinsip pemilihan proses belajar mengajar, keempat prinsip pemilihan media dan alat pengajaran, dan yang terakhir prinsip yang berkenaan dengan penilaian. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.